Jadi ketika kita memberkati orang dan orang itu menolak berkat itu atau dia misuse atau abuse berkat itu, jadi kutuk loh. Iya Pak Paul. Nah sama ketika kita memberkati Agustan, ketika Agustan nanti abuse berkat yang kita berikan, oh itu kan jadi kutuk, jangan khawatir saudara. Pastor Paul, terima kasih teman-teman semua. Nambah dikit ya, tadi bagus ya. Jadi kekecewaan orang terhadap Pancasila karena tidak berhasil mengentaskan. Karena pada kenyataannya Pancasila ini hanya teori, saudara. Tidak pernah, sejak zaman Soekarno sekalipun, saudara, itu tidak pernah didaratkan, tidak pernah dipraktekkan Pancasila itu. Sejak zaman Soekarno, sejak 17 Agustus 1945 pun, Pancasila itu tidak pernah dipraktekkan secara nyata di Indonesia. Sampai dengan detik hari ini, justru Belanda, Jerman, Amerika, mereka mengadopsi Pancasila itu, dicuri Pancasilamu itu, saudara. Cina, dicuri Pancasilamu, saudara, sama negara-negara, sama bangsa-bangsa di dunia ini, karena mereka melihat bahwa Soekarno menciptakan filosofi Pancasila ini, ya itu sangat baik, dan Pancasila ini tidak bertentangan dengan kekristenan, loh, saudara. Ajaran di dalam Pancasila ini tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama Kristen. Itulah sebabnya kita bawa Pancasila ini, ya, karena tidak bertentangan dengan ajaran iman kita orang Kristen, saudara. Jadi kalau saudara lalai dengan Pancasila, ya, wah, saudara sedang melalaikan iman Kristen sebetulnya, ya. Jadi itu yang penting, saudara, itu penting. Makanya kita bikin Galarua Academy. Galarua lengkapnya itu Galarua Akademi Pancasila, saudara, ya kan? Akademi untuk Pancasila, ya kan? Ya, Raja Uti, penasehat Galarua, luar biasa. Oke, shalom, rahayu. Rahayu. Nah, kelihatannya apa yang diterangkan oleh Pak Santiamer tadi memang betul luar biasa ya. Memang itulah intinya sebetulnya Pak, gitu. Kalau saya mulai dari beberapa hal, ada beberapa yang saya buat catatan, tapi yang ringan-ringan saja. Yang pertama, Pak Paul mengatakan video-videonya Pak Paul itu 70% memang saya hitung-hitung ya. Saya perhatikan semua termasuk yang embun pagi Pak. 70% mengkritik gereja. 30% mengkritik orang sebelah dan intoleransi. Ya. 70% mengkritik gereja. Dan saya kira lawan Pak Paul yang paling besar itu adalah para pendeta-pendeta hedon, para pendeta-pendeta perpuluhan, para apa namanya ya, kalau dalam bahasa sastranya itu ya, para demagog yang berusaha mencari keuntungan dari perjualan agama, itulah lawannya Pak Paul. Terutama dari kekristenan sendiri gitu. Karena beberapa kali saya ketemu orang, kalau misalkan menyebut nama Pak Paul, mereka langsung alergi Pak gitu. Terutama yang perpuluhan gitu ya. Langsung alergi. Karena semua Pak Paul buka mengenai perpuluhan itu sebenarnya tidak ajaran kekristenan, kemudian juga yang segala macam jenis-jenis persembahan anak sulung lah, persembahan inilah, persembahan macam-macam lah, itu kan semua Pak Paul bongkar semuanya kan. Jadi akhirnya penerimaan mereka berkurang Pak. Jadi banyak orang yang sekarang melek matanya Pak, nggak bisa lagi ditipu oleh para pendeta perpuluhan ini gitu. Jadi mereka nggak suka dengan Pak Paul sudah pasti gitu ya. Tetapi buat kita bagus. Nah para pendeta perpuluhan ini, para pebisnis gereja ini, memang mereka akan senang Pak bersekutu dengan khilafah. Kenapa? Asal bisnis mereka jalan. Iya. Itu yang penting buat mereka. Dijual pun ini bangsoi, katanya gitu. Kalau orang Batak bilang, igadis pe bangsoi, nggak tak peduli halaki. Dijual pun bangsa ini, dijual pun orang Kristen ini semua nggak peduli. Yang penting bisnis gerejanya ini jalan gitu. Itu mereka nggak peduli Pak. Itu catatan pertama. Yang kedua mengenai si anak Batak, masa sih Pak ditinggalkan begitu saja? Ya kadang nggak ada uang ya, karena rencananya kan itu mau buat cari uang kan. Dan di settingnya supaya Galarua itu jadi bidak caturnya Rudi Yohanes. Kita laporkan Rudi si HMC, tetapi uangnya masuk ke saya ya, kan begitu kan. Jangan ikut campur ya, nyumbangnya ke saya ya. Begitu kita hantam, dia mulai tampilkan rekeningnya anak Batak. Begitu kita dimintain duit, terang-terangan 2 kali minta uang ya.
terang-terangan Rudionis minta begitu kita nggak kasih, dia langsung hina-hina istri saya, dia hina-hina marga marga ini kan, marganya Kak Lisoy kan. Iya. Itu kan. Terus dia ancam juga kita, Pak. Iya. Saya sempat diberitahu, dilihat itu WA-nya itu yang orangnya dia yang ngancam Galarua itu ya, Pak ya. Barang ngancam katanya mau dilaporkan Galarua, laporkan aja. Karena katanya nomor LP-nya sama. Kalian harus bayar ke kami, kalau tidak kami laporkan. Kan ada itu yang seperti itu. Diancam juga, bahkan ngancam juga, makanya terus saya menyadari ini kebencian. Ya, ini kebencian. Makanya saya menyarankan ke Pak Santi Amar dan tim, ini kebencian loh. Nanti kamu masuk terlibat di dalam kebenciannya orang. Lebih baik kita lepaskan. Bahkan polisi Indonesia di dalam filosofinya reserse Indonesia itu kan gini, lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menahan orang yang tidak bersalah. Filosofinya kan sebetulnya begitu kan, filosofi reserse Indonesia kan, walaupun kenyataannya nggak begitu. Tapi kalau di kita, memang lebih baik kita lepaskan daripada akhirnya kita terlibat di dalam kebencian, menjadi bidak catur kebencian. Oh, kita nggak mau. Nah, gitu ya. Paul, jadi memang begini, dulu kan anak Batak itu kan sering juga masuk ke channel Pak Paul ini. Iya. Nah, ketika dia mulai memprovokasi Pak Jenderal atau bikin ini komen-komen, kadang-kadang saya tendang, Pak, saya kick kadang-kadang gitu ya. Awalnya sih dia pengen bergabung dengan Pak Paul, tapi akhirnya mungkin karena dia nggak leluasa di sini, akhirnya dia pindah ke channel Pak Bom Bom atau kemana gitu ya. Kalau di sini kan kita kan memang udah ada SOP-nya kan sebagai co-host kan. Nah, sudah ada aturan mainnya. Mungkin karena dia lihat nggak bisa, dia masuk ke Pak Bom Bom. Dia akhirnya terakhir dia berguru sama si sang debitur ini. Habis berguru itu dia nyungsep, Pak Paul. Iya, nah iya benar ya. Dia kan terkenal sebagai muridnya, diperkenalkan sebagai muridnya sang debitur kan. Dengan bangganya, ini murid saya. Nah, langsung nyungsep. Nah itu makanya saya heran salah. Kalau di kelas kita, saya selalu melarang semua ya siswa-siswa atau semua kader-kader yang ada di kelas evangelis, apologetik, apostolik dan Hagios Bible College ini, saya harus bilang jangan pernah Islam ketika berapologetika. Saya selalu larang, saudara ya. Itu urusan saya. Yang lain tidak boleh. Malah kita sekarang sudah ada. Ya saya sudah kurangin pelajaran Islamologi, sudah kita kurangin. Tapi di Bible College nanti yang ngajar Islam pun benar-benar yang orang-orang yang kompeten, saudara. Nggak main-main, ya. Lanjut, Pak Rajauti. Saya lihat sang debitur sekarang kelihatannya lagi ini, Pak, lagi numpang popularitasnya Mikana kelihatannya ini. Iya, rupanya sama si Ceker Babi kan. Iya. Mungkin karena sudah nggak laku di channelnya sendiri, masuk sana dia gitu. Ya udahlah, itu urusan mereka lah, gitu Pak Paul. Kita nggak terlalu ambil pusing itu. Kemudian kalau kita lihat ini Saifuddin, oke lah, biar kawan-kawan diaspora Amerika nanti ya, biar nanti yang membantu lah, nasihatin lah. Ya Pak Saifuddin. Kemudian saya kaget juga lihat donasi kepada Agustan hari ini sudah 18 juta Pak Paul. Tadi Pak Paul terakhir ada 18 ya. 18 juta ya, luar biasa. 18 juta. Ya, terima kasih buat kepercayaan para netizen. Ya, sebetulnya kami sebagai netizen ini pun sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga Pak Paul. Ya, marah. Ini dan orang kita kan juga tahu. Sebenarnya. Dan dia itu kan memang orang pendukung khilafah HTI, terang-terangan dia. Dia kan orang HTI ya, dia pendukung khilafah, dia penghujat. Terang-terangan. Iya. Dan dia terang-terangan penghujat gitu. Dan di mereka ini kan biasa bertakia Pak Paul, bohong. Jadi artinya dia itu mau ambil dari kaumnya dia sendiri, terus mau ngambil dari kita juga. Yang penting uang. Nah orang-orang seperti ini nggak peduli Pak Paul. Itu yang membuat kami ini sebagai netizen ataupun komunitasnya Pak Paul ini dengan catatan sangat berhati-hati. Ini orang nanti mau kemana? Kalau dia menggunakan uang itu untuk khilafah, ya terkutuklah dia gitu ya. Tetapi kalau dia memang dia menggunakan itu untuk dirinya sendiri, untuk penyembuhan, ya puji Tuhan, artinya kita nggak memaksa dia untuk kembali, katakanlah untuk terima Yesus, tetapi ya paling tidak dia jangan menggunakan itu untuk hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu Pak Paul gitu. Nah itu. Pak HW itu pernah sharing ya di Embun Pagi ya. Ketika saya, kan dia cerita, ini Pastor Paul tuh kalau doa itu kan ngeri kan,
Tuhan memberkatimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinarimu dengan wajahnya. Itu sebenarnya adalah berkat dan kutuk, karena kata berkat dan kutuk dalam bahasa Ibrani itu sama. Berkat itu juga kutuk, ya. Kutuk itu juga berkat. Jadi ketika kita memberkati orang dan orang itu menolak berkat itu atau dia misuse atau abuse berkat itu, jadi kutuk loh. Iya Pak Paul. Nah sama ketika kita memberkati Agustan, ketika Agustan nanti abuse berkat yang kita berikan, oh itu kan jadi kutuk, jangan khawatir saudara. Ya, Oke. nah gitu. Dan saya percaya itu ya, dan saya percaya ketika berkat itu di-abuse oleh manusia, kita diberkati dengan melimpah, bukannya buat kita supaya menolong orang miskin dan yang lain-lain, malah buat ke Alexis ya kan, berkat yang kelimpahan itu malah buat gaya-gaya, ganteng-ganteng supaya ke Alexis, supaya laku kitanya, supaya akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut tuh kita loh, berkatnya itu jadi kutuk kan. Memang ketika Pak Paul itu kemarin 2 atau 3 hari lalu ya, kita berkomit untuk membantu Agustan. Saya lihat langsung Pak, live-nya kita langsung turun drastis Pak. Iya, marah, orang-orang marah itu ya. Ya, live-nya kita langsung turun drastis. Yang tadinya bisa kalau pagi kita lihat sudah 10.000, itu langsung masih cuman 5.000 ke 6.000 Pak Paul. Saya jadi tahu itu. Ya ada sedikit memang ini ya, ada gangguan di situ juga. Tapi ya orang-orang mungkin tidak percaya dengan Agustan. Kenapa? Tidak mungkin orang umumnya dia tidak ada yang mendoakan dia, itu pertama. Nggak mungkin sih gitu. Sementara dia kan baru aja dikunjungi sama siapa ini ya, masih Ani Christian dan Julius gitu. Nggak mungkin mereka nggak mendoakan dia gitu. Nah artinya ada sesuatu yang aneh di sini. Menurut pandangan para netizen ini Pak Paul, itu juga kita harus lihat juga. Kan? Nah, langsung Pak turun kita punya viewer Pak itu Pak. Jadi itu memang ada sedikit pengaruhnya ke sana. Ya, tapi di satu sisi Pak Paul mengatakan ya kita harus mengampuni, mengasihi, memberkati. Itu ya memang itu yang paling berat Pak. Itulah ajaran Kristen yang paling berat Pak untuk dilaksanakan. Ya itu yang paling berat. Masalahnya banyak orang ya itu tadi ya, kita orang-orang Kristen ya, kita debat kusir di, terus sekarang ada kenyataannya ada orang yang membutuhkan pertolongan di depan mata kita, alasannya macam-macam. Maksudnya nah itu terus kalian debat kusir selama ini ngapain, kalian ngomong apa, ya kan, buat apa kalian ngomong terus debat kusir kalau nggak ada prakteknya? Kalau kita sih harus praktek ya, itu yang saya imanin. Makanya channel ini dulu ya pernah ada yang nanya, inilah yang membedakan orang debat kusir sama kita memberitakan Injil. Apa? Kita mendoakan. Mungkin secara saya orang bilang kasar, saya enggak urusan saudara. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Itu bukan lost control, saya tahu apa yang saya lakukan ketika saya menghardik orang, ngatain orang lonte segala macam. Saya nggak main-main ya, memang lonte. Ya, tapi kalau saya lagi berdebat dengan orang, saya selalu doakan orangnya itu. Dan kenyataannya di channel ini sudah puluhan orang dimenangkan. Ya dari zaman Facebook udah ratusan malah. Di channel ini saja kita sudah puluhan loh. Selama YouTube ini live sudah puluhan loh kita menangkan loh. Ya kan? Dari channel YouTube ini saja sudah puluhan, coba bayangin menangkan jiwa hanya dengan medsos, hanya dengan dan itu kita muridkan orangnya masih. Ya kan nggak kayak Saifuddin, bu orangnya pada kemana? Kalau di sini cek orang-orangnya masih ikut pemuritan, malah sudah beberapa kayak Anissa malah ikut kelas ini Bible College kita. Ya saya lagi mau training kader si Anissa supaya bisa jadi pengajar malah, karena dia ada pendidikan guru ya. Bagus kalau bisa ikut ngajar di kita loh. Si Anissa ini tekun, nggak pernah bolos setiap malah. Ya dan ini lagi ikut menjawab Islam. Dan ditambah lagi ini mau saya suruh ikut Bible College supaya nanti sampai selesai masternya, jadi bisa ngajar nanti. Saya lagi mau bikin begitu, coba tekun, semuanya ada semua di sini. Lanjut Pak Raja Uti. Ya saya lanjut. Jadi ya memang lahan-lahan ya memang komunitas ini terbentuk dan setiap orang akan mengambil perannya sesuai dengan bakatnya ya Pak Paul ya. Gitu. Terus kemudian tadi ini menyambung yang Pak Santi Amr mengenai pembentukan negara khilafah. Sebenarnya kan mereka ini punya mimpi untuk membentuk suatu pemerintahan khilafah tunggal sedunia seperti era Ottoman Turki dulu. Tetapi kan ada perbedaan
abad ke-20 terbentuklah negara-negara bangsa, nation state. Masuk negara-negara Arab di Timur Tengah juga pecah jadi beberapa negara gitu ya. Sehingga ya pembentukan khilafah itu sendiri bubar, meskipun mungkin ada sebagian menerapkan syariat dengan agama tertentu, tetapi untuk pembentukan khilafah itu bubar. Jadi mereka ini sebenarnya intinya satu, kalau membentuk khilafah itu ya dominasi Pak, will dominate the world gitu ya, dengan satu ideologi. Intinya pastinya akan ke sana gitu. Nah, kemudian cara mencapai itu halus Pak Paul gitu. Jadi pertama-tama dia akan merubah sistem nilai, merubah budaya, merubah sejarah, merubah pandangan masyarakat sesuai dengan budaya mereka. Seperti tadi yang kata Pak Santiamer, yang namanya si Asep sekarang sudah nggak ada, yang namanya si Joko sekarang sudah nggak ada, sudah ganti semua dengan nama-nama Timur Tengah gitu Pak Paul. Jadi itu dari hal yang kecil dulu. Nah, kemudian yang kita harus waspadai khilafah ini, mereka itu sekarang itu menggunakan tangan-tangan pemerintah, terutama pemerintah daerah, pimpinan-pimpinan daerah seperti bupati, wali kota, untuk mengatur entitas dari minoritas yang lain gitu Pak Paul. Jadi seolah-olah termasuk ibadah pun harus diatur oleh negara gitu Pak Paul. Ibadah kaum minoritas itu harus diatur oleh negara. Itu salah satu cara juga. Oke, ini menyambung hal ini, kita lihat kasusnya Siantar. Siantar Nabalau, siapa orang Siantar di sini? Mungkin tahu itu istilah itu ya. Siantar di tahun 80-an, saya pernah 2 tahun di sana, itu kota yang paling nyaman. Kota yang semua suku bangsa ada di sana, itu miniaturnya Indonesia. Semua jenis makanan ada di sana gitu ya. Jadi Siantar itu kota yang paling enak, lebih enak daripada kota Medan menurut saya gitu, kota Siantar itu. Ya, lebih enak daripada kota Medan. Tetapi peristiwa terakhir ini, pelarangan Imlek yang dilarang itu mulai menunjukkan sudah ada niat untuk mulai mengatur kegiatan-kegiatan minoritas ini sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi biasanya kelompok-kelompok radikal ini akan menggunakan tangan-tangan pemerintah gitu ya, tangan pemerintah daerah gitu untuk mengatur supaya mereka bisa memaksakan kehendak mereka itu untuk merubah nilai maupun budaya yang ada gitu. Ya terlepas dari nanti masalah aturan, tidak boleh jualan di trotoar. Nah, kenapa perusahaan STTC itu perusahaan rokok terbesar di sana itu akhirnya mundur? Kita nggak tahu apakah dia ditekan sehingga tidak memberikan rumah dinas yang bekas rumah bupati itu untuk jadi jadi tempat Imlek Fair. Itu masih banyak pertanyaan. Tetapi yang paling lucu, hari ini saya melihat berita, Kota Pematang Siantar mulai dipasangin Pak balon-balon atribut Imlek. Jadi kelihatannya wali kotanya mau cuci tangan Pak dari apa yang dia lakukannya beberapa hari yang lalu gitu. Balon-balon warna merah dipasanglah, dibuat ornamen-ornamen Imlek. Kenapa? Karena ini udah mendunia ini Pak. Siantar bukan Siantar Nabalau lagi Pak Santiamer. Siantar kota intoleran gitu. Itu udah ke seluruh dunia. Sudah tersiar, terkabar itu istilahnya kalau orang Batak bilang gitu. Jadi dipasanglah sekarang ornamen-ornamen. Tetapi hati-hati, katanya nanti perayaan Paskah yang nanti pun akan di tangan Pemko katanya. Artinya apa? Biasanya kan namanya perayaan-perayaan agama itu kan harus di tangan organisasi agama yang bersangkutan ya. Kalau menggunakan fasilitas negara, jalan ataupun ini pun kan harus, ya itu kan kita hanya mengurus izin. Ini enggak, Pemko mau ngatur. Nah, apa maksud di balik ini? Nah, itu juga nanti Pak Santiamer kita harus cari tahu itu ada upaya-upaya untuk mengontrol daripada kegiatan-kegiatan agama minoritas gitu atau suku minoritas. Itu yang ada. Jadi memang perjuangan tahun 2023 ini memang jauh lebih berat karena kita lihat sekarang partai politik pun sudah lagi berdagang sekarang ini Pak Santiamer untuk koalisi. Dagang sapi partai A dengan partai ini, tinggal mereka itu tidak ada lagi garis batas antara nasionalis dengan khilafah, hampir sama semua Pak. Semuanya transaksional. Jadi kaum minoritas ini nggak bisa lagi mengandalkan partai dengan label nasionalis, sudah nggak bisa. Hati-hati untuk memilih pilihan kita yang akan datang ini. Karena semua ini samar-samar semua sekarang jadinya Pak. Kira-kira itu dulu, ada Pak Robert di sini saya lihat. Silakan Pak Robert dilanjut.